Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari NAT dan DHC. Dan kami dari kelompok 4 atas nama saya Andi Baso, kemudian Rizky Januardi, Angga Firmansyah, Anwar Ibrahim, dan Ambok Gau. Baiklah, lanjut saja ke penjelasan pengertian pertama yang dimana akan dijelaskan oleh Ambok Gau. Pada saudara Ambok Gau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada slide pertama pembahasan kami adalah DHCP atau singkatannya adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti protokol konfigurasi host dinamis atau bisa disingkat dengan PKHD. Adalah protokol yang berbasis arsitektur client atau server yang dipakai untuk memudahkan dalam pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, DHCP server tidak hanya memberikan alamat IP saja, tetapi juga memberikan netmask, hostname, domain name, DNS, dan alamat gateway-nya juga. Selain itu, DHCP server juga dapat memberikan parameter lain seperti time server dan lain sebagainya. Nah, DHCP itu terbagi menjadi dua, yaitu DHCP client dan DHCP server. Nah, kedua DHCP ini perlu kita ketahui apa perbedaan di antara mereka. Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwasanya komputer yang bertugas untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien disebut dengan DHCP server. Sedangkan untuk komputer yang meminta alamat IP disebut dengan DHCP client. Pada saat user menghidupkan komputernya dan menghubungkannya ke server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer tersebut otomatis meminta request alamat IP ke server. Kemudian server menjawab permintaan komputer tersebut dan memberikan sebuah alamat. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Proses yang terjadi pada layanan DHCP sebagai berikut. Yang pertama, IP last request, yaitu komputer klien meminta alamat IP ke server. Kemudian IP last over, DHCP server yang memiliki list alamat IP memberikan kepada komputer klien. Yang ketiga, IP last selection, komputer klien memilih atau menyeleksi IP yang pertama kali diberikan DHCP server, kemudian melakukan broadcast dengan mengirim sebuah pesan bahwa komputer klien menyetujui penawaran tersebut. Yang keempat, IP last acknowledge. Pada tahap ini, DHCP server menerima pesan tersebut dan mulai mengirim suatu paket acknowledge DHCP pack pada klien. Paket tersebut berisi beberapa laman. Komputer klien bisa menggunakan alamat IP tersebut yang diberikan oleh DHCP server beserta konfigurasinya, sehingga komputer klien dapat terhubung ke jaringan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. NAT atau kepanjangan dari Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Alasan mengapa menggunakan NAT dalam jaringan? Di sini ada 4 buah alasan, dan alasan pertama yaitu menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Dan yang kedua, mengurangi terjadinya duplikasi IP address pada jaringan. Dan yang ketiga, menghindari proses penyelamatan kembali pada saat jaringan berubah. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi ke internet.
Jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Static NAT, 2. Dynamic NAT, 3. Overloading atau part for address translation. Static NAT. Static NAT ini tugasnya menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lain. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan satu IP address. Biasanya digunakan untuk menerjemahkan satu IP private menjadi satu IP public. 2. Dynamic NAT. Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP private menjadi IP public. Pada NAT jenis ini harusnya tersedia beberapa atau sekumpulan IP public. 3. Overloading atau part for address translation. Jenis ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana satu IP public dapat mewakili banyak IP private. Kelebihannya sudah jelas, yaitu bisa menerjemahkan banyak IP address pada jaringan lokal menjadi satu IP public. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.